Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada adik-adik mahasiswa, pada kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana dalam pertemuan ketiga ini kita membahas dengan tema sumber hukum Islam. Hukum berasal dari bahasa Arab, artinya pedoman atau boleh dikatakan juga norma, patokan, ukuran, kaidah. Jadi hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari Islam, atau boleh dikatakan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui sunnah-sunnahnya yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis. Adik-adik mahasiswa, dalam hukum Islam ini terdapat 4 sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan dipandang ibadah membacanya. Itulah pengertian Quran menurut para ahli tafsir. Dalam mempelajari Al-Quran, tidak hanya berhenti hanya sekedar mempelajari terjemah, tapi juga kita harus mempelajari sebab-sebab turunnya Al-Quran yang dimaksud asbabun nuzul. Karena Al-Quran itu tidak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur. Kadang-kadang karena ada suatu permasalahan, Al-Quran itu turun. Nah, permasalahan yang menyebabkan Quran turun itu disebut dengan asbabun nuzul. Nah, kalau kita membahas di kuliah-kuliah pendidikan agama, ya, di kampus yang mempelajari agama Islam secara khusus, maka kitab asbabun nuzul ini dipelajari selama 2 semester. Tapi karena ini kita berada di kampus umum, kita cukup sekedar mengetahui apa itu asbabun nuzul. Garis-garis besar isi Al-Quran, jadi mahasiswa sekalian, pada pokoknya, yaitu yang pertama, Al-Quran menerangkan tentang tauhid, yaitu bagaimana menanamkan kepercayaan kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan juga qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Pokok yang kedua yaitu tuntunan ibadah. Tuntunan ibadah berada di dalam kitab-kitab fikih, yaitu bagaimana tata cara kita wudhu, cara kita beristinja, cara kita sholat, cara kita bermuamalah atau berdagang, bagaimana cara kita memutuskan hukum positif atau hukum pidana maupun hukum perdata. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana memberikan pahala dengan syurga terhadap orang yang beramal soleh atau orang yang berlaku baik, dan juga Allah memberikan ancaman terhadap orang yang berlaku buruk dengan api neraka. Pokok yang keempat, Al-Quran itu mengajarkan tentang pergaulan hidup bermasyarakat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia, baik secara nasional maupun internasional, baik antar suku maupun terhadap satu suku, baik yang satu budaya maupun berbeda budaya, baik yang satu agama maupun yang berbeda agama. Pokoknya
kesemuanya hablum minan nas diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk hablum minan nas hubungan kita dengan alam sekitar, dengan lingkungan, dengan tumbuh-tumbuhan, hewan di sekitar kita, itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Quran itu menceritakan tentang sejarah orang-orang yang soleh, seperti kisah-kisah para nabi, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, juga Nabi Isa, Nabi Musa, dan banyak para nabi yang lainnya. Termasuk juga Allah menceritakan kisah-kisah orang soleh seperti Siti Maryam, Luqmanul Hakim. Tujuannya apa? Untuk diambil pelajaran dan iktibar buat kita yang hidup di belakangnya. Ada di mahasiswa, selanjutnya Al-Quran disebut sebagai sumber hukum. Ya. Al-Quran itu dalam memutuskan hukum, yaitu secara tidak memberatkan. Yang pertama, tidak memberatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam ayat lain, masih dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan dasar itulah maka diperbolehkan, misalnya orang mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau menjamak sholat yang misalnya sholat zuhur digabungkan dengan asar pada saat dia sedang dalam perjalanan jauh, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya berdasarkan ilmu fikih. Jadi seseorang bisa meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan bisa mengumpulkan sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, juga sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau misalnya zuhur dikerjakan pada waktu asar, itu disebutnya jamak takhir. Sedangkan kalau asar ditarik kepada waktu zuhur, itu disebutnya jamak takdim. Nah, itu ada rincian-rinciannya. Nanti bisa dibaca di slide ini. Yang kedua, Al-Quran membolehkan orang berpuasa apabila orang tidak berpuasa apabila sedang dalam perjalanan jauh, dengan dasar ayat tersebut. Misalnya kita berjalan dari Tangerang ke Surabaya atau ke Jawa Tengah pada saat bulan Ramadan, atau kita pulang mudik. Di saat itu kita tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kita diperbolehkan dan tidak dosa untuk berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadan pada saat kita dalam perjalanan jauh. Dibolehkan bertayamum dengan debu apabila kita berwudu mencari air susah. Dan kita boleh makan makanan yang diharamkan pada saat kita sedang dalam keadaan terpaksa. Misalnya kita berada di tengah hutan, tidak ada makanan sama sekali kecuali makanan yang diharamkan, maka pada saat itu kita boleh makanan yang diharamkan, ya, hanya sekedar untuk mengenyangi perut saja, tidak boleh dijadikan untuk bekal. Ada di mahasiswa, prinsip yang kedua adalah Allah menetapkan hukum secara berangsur-angsur. Seperti pada saat Allah mengharamkan minuman-minuman keras dan perjudian. Dalam Quran dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan perjudian. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Qul fihima, katakanlah olehmu ya Muhammad, di dalam keduanya itu adalah dosa besar. Ada manfaatnya, sedangkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terkait dengan masalah ini,
Anda bisa membaca tentang kitab-kitab asbabun nuzul atau kitab-kitab tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Karena kalau dijelaskan di sini, kemungkinan waktunya tidak mencukupi. Selanjutnya, adik-adik sekalian, sumber hukum yang kedua itu adalah sunnah atau al-hadis. Sunnah itu adalah segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, ucapan Nabi itu merupakan hadis. Pekerjaan atau perbuatan Nabi itu merupakan hadis. Ada juga hadis yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi, tapi sahabat melakukannya dan kemudian Nabi tidak menegurnya, maka disebut itu sunnah takririyah. Jadi ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Kategori pembagian sunnah. Sunnah itu adalah merupakan semua hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Contoh-contoh sunnah qauliyah yaitu segala semacam ucapan Nabi. Solu kama ra'aitumuni usolli. Misalnya begitu. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Lagi sunnah fi'liyah, misalnya bagaimana tata cara Nabi melakukan wudhu, bagaimana tata cara Nabi melakukan sholat, cara Nabi minum, cara Nabi makan, itu disebutnya sunnah fi'liyah. Ada lagi sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu tadi sudah dijelaskan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi tidak pernah mengucapkan dan tidak pernah mengerjakan, tapi sahabat mengerjakan, kemudian Nabi tidak menegurnya. Selanjutnya, adik-adik sekalian, bila ditinjau dari segi sanad, maka sunnah itu ada yang disebutnya secara derajatnya gitu ya, ada yang disebut mutawatir, yaitu suatu kabar atau hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak. Ada lagi yang disebutnya hadis ahad atau hadis yang hanya dilihat atau didengar oleh satu orang saja, beda dengan hadis mutawatir. Ada juga hadis masyhur, hadis yang terkenal semuanya orang yang mendengarnya atau melihatnya. Ada lagi hadis ghair masyhur, ada hadis aziz dan lain sebagainya. Ada hadis gharib. Bila ditinjau dari segi kualitasnya, hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih artinya hadis itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Sanadnya tidak terputus, orang yang merawikannya bersifat adil, tidak cacat, pada orang dan isi hadisnya, pada orang yang meriwayatkannya maksudnya, dan pada isi hadisnya. Kalau kita lihat gampangnya sekarang ini hadis sahih di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Ada lagi hadis hasan. Hadis hasan ini memenuhi syarat hadis sahih, tetapi kurang kuat. Misalnya diriwayatkan oleh orang kuat yang kurang kuat ingatannya, sehingga hadis itu turun derajat menjadi hadis hasan, tidak sampai kepada hadis sahih.
Ada juga yang disebut hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syarat-syaratnya, yaitu tidak memenuhi syarat yang terdapat di dalam sahih dan hasan, gitu ya. Hadis dhaif ini menurut jumhur ulama boleh dilakukan, boleh dipakai untuk fadhail amal, namun tidak boleh untuk menetapkan hukum. Gitu. Jadi bukan berarti hadis dhaif itu hadis palsu, bukan. Hadis itu memang benar dari Nabi, cuma orang yang meriwayatkannya punya kelemahan, tidak kuat ingatannya, atau orang yang meriwayatkannya itu pernah melakukan suatu perbuatan dosa. Pada intinya hadis dhaif itu bukan hadis palsu, jadi hadis yang tidak sampai ke derajat sahih dan derajat hasan, dan boleh diamalkan menurut jumhur ulama untuk fadhail amal. Paham ya? Yang selanjutnya adalah ijma. Sumber hukum yang ketiga itu adalah ijma. Ijma itu apa? Ijma itu adalah sepakat, bahasa ininya, atau sependapat, setuju. Kalau menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara hukum. Itu yang disebut dengan ijma. Jadi para ulama memutuskan hukum secara mufakat. Nah, ijma ini ada dua, yaitu ijma qauli. Ijma qauli itu adalah ijma ucapan, yaitu ijma di mana para ulama dan para ahli ijtihad berijtihad menetapkan pendapatnya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, yang menerangkan tentang persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Nah, ijma ini disebut ijma qat'i juga, gitu ya. Jadi ijma qauli disebut juga ijma qat'i. Ada lagi ijma sukuti. Ijma sukuti itu diam, artinya sukut itu diam. Ialah diamnya para mujtahid terhadap suatu persoalan. Mereka tidak mengeluarkan pendapat atas mujtahid lain, dan diamnya ini bukan karena takut atau malu. Ijma ini disebut juga dengan ijma zonni. Kalau ijma qauli itu ijma qat'i, kalau ijma zonni ini ijma prasangka baik, gitu. Insya Allah itu tidak keliru, gitu. Nah, selain itu, ya, sumber hukum yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas itu menurut bahasa atau mengukur sesuatu dengan yang lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan suatu perbuatan yang belum ada hukumnya berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh nas, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya. Nah, qiyas ini menurut para ahli ulama, ya, para ulama, ya, hujjah syariah yang keempat setelah Al-Quran, hadis dan ijma. Mereka berpendapat dengan alasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadikan pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Itibar, kata qiyasus syai'i bi syai', yaitu dengan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jadi misalnya begini, contoh qiyas, ya. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang seorang anak yang memukul orang tua. Cuma di dalam Al-Quran dijelaskan, janganlah kamu berkata terhadap orang tua, tapi ucapkanlah kata yang baik. Nah, lalu ada kejadian, ada seorang anak misalnya memenjarakan orang tuanya atau memukul orang tuanya. Bagaimana tentang status hukum seseorang anak yang memenjarakan orang tuanya atau memukul orang tuanya? Apakah boleh? Karena memang memukul dan memenjarakan orang tua tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Nah,
Kejadian yang semacam ini dikiaskan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian membentak kepada kedua orang tua itu dengan berkata kepada orang tua itu dengan ucapan atau membentak kepadanya. Tapi ucapkanlah ucapan yang mulia. Membentak saja itu sudah durhaka dan termasuk dosa besar terhadap kedua orang tua, apalagi memenjarakan atau memukulnya, dosanya lebih besar daripada berkata atau berkata kasar. Barangkali sekalian itu penjelasan tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis, dan ijma serta kias. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, pelajari lagi slide ini, dan kalau perlu pelajari referensi yang terdapat di silabus agar kita dapat lebih memahami lagi tentang sumber-sumber hukum Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.